Ada info, Kang. Info apa? Boris yang ditunjuk buat gantiin saya sekarang ditendang juga sama Bos Bubun. Terus ada orang baru di sana, namanya Reno. Gak tahu dia itu siapa, temannya Bos Bubun, orang bayaran atau titipan. Uhen sama Kun sudah tahu siapa yang ngeroyok mereka. Orang-orang bebas, freelance yang bisa dibayar dan disuruh siapa aja. Mereka nggak punya kepentingan jangka panjang. Tugas mereka hanya menghentikan Uhen sama Kun, yang saya kasih tugas ngejar Bubun. Sekarang saya mau bikin perhitungan sama mereka satu persatu. Setelah itu, Bubun akan saya bikin tamat riwayatnya. Sebenarnya ada apa? Saya harus ke markas Bos Saeb, laporan. Oke. Permisi, Pak. Iya. Kamu mau kemana? Pulang duluan, udah izin. Izin apa? Ada urusan keluarga. Oke. Lama. Siap gerak. Kencang kanan gerak. Tegap gerak. Masuk. Ada apa? Saya sama Ami nggak dapat dompet sama sekali. Apa? Seharian nggak dapat dompet sama sekali? Iya, Bos. Risa, kamu juga Ami. Dengarkan baik-baik. Siap, Bos. Dalam bisnis ini, kita harus disegani. Kalau perlu ditakuti, supaya siapapun yang berhadapan dengan kita akan tunduk. Kekerasan adalah risiko dalam bisnis di jalanan. Buang anak buah kamu yang tidak berguna. Belanja apa, Mak? Kacang merah sama asin sepat. Sayur kacang merah sama ikan asin sepat. Enak, Mak. Ya iya atuh, pasangan serasi. Jangan lupa sambalnya. Udah emak beli juga bahan-bahannya.
berangkat ya, Mak. Iya. Hati-hati. Ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, Ya, Mak. jangan lupa doa mau keluar rumah. Iya, Mak. Boris belum datang? Belum, baru saya sendiri. Ada apa? Saya sudah nggak di terminal. Iya. Kata Encuy, kemarin kamu kabur pakai ojek online. Bukan kabur, tapi pergi tanpa pamit. Apa bedanya? Kalau dibilang kabur, mungkin orang akan mengira saya takut dan punya kesempatan buat pergi. Sebetulnya bukan itu. Saya pergi dari bos Bubun tanpa pamit, itu karena saya sudah nggak punya rasa hormat ke dia. Oke. Itu pilihan kamu. Kamu sendiri masih mau bertahan? Kita pernah terusir dari sana. Terus berjuang untuk bisa kembali. Setelah kembali, masa malah pergi lagi? Kamu tidak mau belajar dari pengalaman Willy, Tony, terus saya. Willy, Tony, saya pernah diposisikan sebagai orang yang dianggap penting. Kemudian ditendang begitu saja ketika dianggap tidak berguna. Saya nggak pernah diposisikan kayak gitu. Saya harus kerja. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledong, ledong, ledong. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa, ledong. Ciroyom. Cuy! Den! Ledong, ledong, ledong. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa. Ledong. Ciroyom. Semarang. Tasik, tasik, tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Bos Bubun belum datang. Nggak tahu. Kang Reno. Ada perintah dari Bang Edi buat ngebuang anak buah yang nggak berguna. Saya? Nggak. Justru tugas ini saya limpahkan ke kamu. Saya ada tugas lain di terminal. Siap. Campuran merah dan biru. Berapa huruf? 4. Depannya U. Ungu. Benar. Apalagi? Memiliki belalai dan gading. Beruang. Emangnya beruang punya belalai? Barusan saya ketemu Denny dulu. Mau apa? Sekedar mengingatkan bahwa mungkin nanti dia bakal ditendang bos Bubun seperti Willy. Kamu terus saya. Biarin aja Denny di sana, nggak usah diganggu. Mungkin nanti kita perlu bantuan mereka. Bantuan apa? Gak tahu. Saya cuma disuruh Kang Reno. Kang Reno diperintah Bang Edi. Tugas saya nyari orang baru buat gantiin yang bakal dibuang, yang dianggap gak berguna. Saya jangan sampai dibuang atuh. Kita kan CS. Bos Bubun sekarang lagi di posisi menang. Tapi itu nggak bikin Kang Darman mundur. Justru malah bikin Kang Darman dendam dan mungkin dia turun langsung. Sampaikan ke semua teman kamu yang sudah ngeroyok anak buah saya. Saya Darman bakal datang untuk balas dendam. Gerakan Kang Darman bukan serangan langsung buat Bos Bubun. Tapi bakal bikin Bos Bubun was-was juga. Terus, kita cuma nunggu aja. Cuma diam aja. Denny, Joy juga, kita biarin aja.
Tapi semua anak buahnya yang baru-baru boleh juga kita gulung. Supaya waktu kita nanti masuk, sudah nggak ada serpian-serpian ranginang. Saya kalau makan ranginang pasti aja gini. Sama aja seperti kalau makan mochi. Putih semua sampai ke baju-baju. Terus kalau makan ini, apa itu? Yang ijo-ijo bulat. Telepon. Telepon. Kelepon. Kalau makan kelepon, gula di dalamnya suka muncrat. Maaf Kang, ada telepon. HP Kang Mus bunyi. Halo, Udang kering, 3 huruf apa? Apa ya? Tahu nggak? Buat apa nanya-nanya udang kering? Itu nggak penting. Bangun, kita bergerak. oke. Halo? Hari ini aku nggak dateng. Terus aku gimana? Kamu sendiri aja ke markas. Terus bilang aja ke bos Saeb kalau aku sakit. Alergi, bentol-bentol sebadan badan. Biar bos Saeb hari ini kerja, dampingin kamu kuliah kerja nyopet. Biar nggak cuma tidur di bangku taman. Sementara anak buahnya semua kerja. Oke. Kenapa terlambat lagi? Maaf bos, tadi bangunnya kesiangan. Risa mana? Tadi nelpon, katanya nggak bisa dateng. Alergi bentol-bentol sebadan badan. Gimana? Aku nggak bisa. Abah, asam lambungnya lagi naik. Kasian kalau harus aku tinggal. Aku kasih nomor HP temen aku aja ya. Biar Teteh janjian langsung sama temen aku. Oke? Habis ini langsung aku kirimin nomornya. Iya. Salam buat Abah. Oke. Terus saya kuliah kerja nyopetnya gimana? Untuk sementara, selama Risa masih alergi, masih bentol-bentol, saya yang akan mendampingi kamu. Siap. Abah mau kamu suruh makan bubur bayi lagi. Ini oatmeal, bukan bubur bayi. Abah nggak suka. Tapi Abah makannya harus ini dulu. Mau makan apa mau terus sakit? Kalau saya makan bubur cuma seperti bikin kotor mulut, gak cukup buat ganjal perut. Kenapa waktu saya ajak sarapan bubur kamu mau? Kalau buat pembukaan sih nggak apa-apa. Maksudnya? Habis ini sarapan yang sebenarnya. Makan kupat tahu. Oke. Halo, Kang Ujang udah sampai mana? udah deket. Paling 5 menit lagi sampai. Oke.
Saya bingung gimana ngomongnya ke Ewing, Darwin, Ijang, sama Otoy. Kalau mereka udah nggak dipakai sama Bang Edi. Mau ngomong aja bingung. Coba kamu kasih tahu saya ngomongnya gimana. Ya biasa aja. Pakai mulut. Kalau saya ceritain kejadian yang sebenarnya, waktu kamu dihajar tukang parkir pasar, kamu juga harusnya dibuang. Kalau Kang Reno tahu kejadian itu yang sebenarnya, kamu juga sama. Harus dibuang juga. Hai. Kita harus cepet. Ngebut. Siapa takut? Kalau berani, kita duel 1 lawan 1. Silakan pilih. Kita mau duel di mana? Kalau buang sampah jangan sembarangan atuh, Neng. Nanti Bandung banjir. Ami, aku dengar katanya sekarang kamu kerja di kafe. Iya, Aku baru tahu tadi waktu chat sama Maya. Aku udah nge-DM kamu tapi nggak di-read. kalau di jalan aku nggak buka HP. Kamu kerjanya di kafe yang di Mata Negara kan? Iya, Tahu nggak manajernya tetangga aku, Pak Junayadi. Kiri, kiri, kiri. aku turun duluan. Kok di sini? Iya, ada keperluan. Nanti DM aku di-read ya. Iya. Kamu kerja di kafe? Iya, Anak buah Junaidi. iya. Kenapa kamu mau gabung sama saya? Disuruh Junaidi buat jadi mata-mata. Jangan bergerak, nanti nggak fokus. Sekarang foto kamu ada di HP saya. Itu artinya nasib kamu ada di tangan saya. Kalau kamu nggak patuh sama perintah saya, foto kamu bakal saya cetak. Terus saya perbanyak, akan saya tempel di mana-mana. Ada tulisan di bawahnya, awas copet. Siapa yang menyuruh kamu ngeroyok Uhen sama Kun? Itu urusan bisnis. Kerahasiaan klien terjamin. Oke.
Siapapun pelakunya di antara kalian, pun anak buah saya. Patah pinggang, itu hutang yang harus dibayar. Saya berangkat dulu. Ya. Kang, Apa? Hubungan Kang Ujang sama istrinya masih baik-baik aja atau gimana ya? Mana saya tahu. Atau istrinya emang nggak tahu kalau Kang Ujang ada wanita idaman lain? Heh, kan saya udah pernah bilang, gak usah urusin urusan orang lain. Urusin aja urusan sendiri. Urusan Kicimpring sama adiknya Ranginang, sekarang urusan Ujang. Kang Mus udah bosen bisnis. Ya, begitulah kira-kira. Tapi saya masih perlu uang. Kang Mus tenang aja, Kang Ujang pasti bisa. Si Ujangnya aja ragu. Kenapa kamu malah yakin? Kan banyak yang bantuin. Ada saya, ada Kang Cecep, ada Sukanta, ada Cimumun, sama yang lain. Tuh, Jang. Dengar. Siap, Bos. Kita dipanggil Bos. Ada apa? Kang Darman balas dendam. Yep jadi korban pertama. Korban aja, bukan korban pertama. Nggak akan ada korban berikutnya. Iya, mudah-mudahan. Kita ketemu. Nanti saya kabarin Hendra juga. Ketemu di mana? Biasa, di warung biaya. Oke. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa, ledang. Ciroyom. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, ciroyom, ciroyom. Kalapa. Bos, Baris. Siap, gerak. Lancang kanan, gerak. Tegap, gerak. Berhitung, mulai. 1, 2, 3. Istirahat di tempat, gerak. Saya sama Mulyana difoto buat apa, Bos? buat jaminan. Jaminan apa? Supaya kalian tidak macam-macam. Ketika foto kalian sudah ada di HP saya, itu artinya nasib kalian ada di tangan saya. Kalau kalian nggak patuh sama perintah saya, foto kalian bakal saya cetak. Terus saya perbanyak. Akan saya tempel di mana-mana, ada tulisan di bawahnya. Awas copet. Ami nggak difoto juga? Dia sudah duluan. Dengarkan baik-baik. Jangan bocorkan aktivitas Akademi of Bandung Copet dan garis miring atau PT Aksi Bergerak Cepat, yang mana keduanya apabila disingkat maka akan menjadi ABC. Dan juga jangan menginformasikan keberadaan markas operasional darurat, yang apabila disingkat maka akan menjadi modar kepada siapapun dan kepada pihak manapun. Apabila ada yang melanggar, maka hukumannya adalah yang sudah saya sampaikan di atas. Untuk lebih jelasnya,
Saya ulang sekali lagi. Foto kalian bakal saya cetak. Terus saya perbanyak. Akan saya tempel di mana-mana. Ada tulisan di bawahnya, awas copet. Dengan demikian, khalayak ramai akan tahu siapa kalian dan apa pekerjaan kalian. Termasuk keluarga, saudara, teman maupun tetangga. Paham? Paham. Sekali lagi. Paham. Maaf. Halo? Halo, Teh Serena. Ya, Maaf, saya sampainya pasti terlambat. kenapa? Ban motor saya kempes. Harus cari bengkel dulu. Sebentar. Wahyu, arsitek yang mau datang ke sini, ban motornya kempes. Dia harus nyari bengkel dulu. Itu artinya saya harus menunggu tanpa kepastian waktu. Kalau sudah ke bengkel, nanti dia ke sini. Tapi kita nggak tahu. Dia harus ngedorong motornya berapa jauh sampai ketemu bengkel. Kita juga nggak tahu berapa lama sampai masalah ban motornya selesai. Jadi, baiknya gimana? Saya nggak mau nunggu. Bilang ke dia, kesininya besok aja. Oke, saya reschedule. Halo? Iya, Teh. Kesininya di reschedule aja, jadi besok. Iya, Teh. Maaf. Nggak apa-apa. Mulai besok, kamu jangan mintain iuran keamanan lagi. Kenapa? Kamu udah nggak tugas lagi. Maksudnya? Ibaratnya pegawai, kamu di PHK. Maksudnya saya dipecat? Emangnya kamu siapa berani-berani mencat saya? Bukan kemauan saya. Perintah Bang Edi. Kenapa? Nggak tahu. Saya aja, Otoy juga. berdua. Darwin sama Ijang juga. Oke, saya pergi. Udah, gak usah nangis. Saya nggak enak sama Ewing, bukan nangis. Santai. Halo, Kita dipecat Bang Edi. kita, Iya, kamu sama saya. kamu, saya, Otoy sama Ijang. Kenapa? Gak tahu. Agus sama Yayat gimana? Agus yang nyampein. Dia cuma nyebut 4 orang. Nama dia sama Yayat nggak disebut. Tanya ke Kang Reno, kenapa kita dipecat? Oke. Halo, Kang, mau tanya, benar saya dipecat Bang Edi? Iya, Darwin, Otoy, sama Ijang juga? iya. Kenapa? Nggak tahu. Oke, terima kasih. Kenapa? Bannya kempes? Iya. Saya tiap hari lewat sini. Kalau lurus terus, tukang tambal ban jauh. Tunggu dulu aja tuh. Saya muter-muter sebentar. Nyari tukang tambal ban yang deket. Nanti saya kesini lagi. Terima kasih. Iya. Kamu dari tadi ngisi TTS nggak beres-beres? Buat ngalihin pikiran aja. Biar gak terus-terusan mikirin rencana mau jualan burayot. Tapi belum bisa jalan karena gak ada modal. Masih mikirin mau jualan burayot? Kita kan udah sepakat mau rame-rame balik ke terminal. Kapan? Besok, lusa.
kita masih mau ngebahas soal rencana balik ke terminal. Memangnya ada kerjaan lain buat kita? Nggak tahu. Kalau kita salah, salah apa? Kalau kita kerjanya dianggap nggak benar, Bang Edi tahu dari mana? Mungkin laporan Kang Reno. Katanya Kang Reno nggak tahu alasan Bang Edi mecat kita. Pasti dia tahu. Cuma nggak mau ngasih tahu. Kang Reno nggak pernah ngontrol langsung kerjaan kita. Dia tahu dari mana kalau kita kerjanya dianggap nggak benar. Mungkin dari laporan Agus. Yuran. Kalau Bang Edi mecat kita gara-gara laporan Agus, itu berarti MTM. Teman makan teman. Kalau teman makan teman, TMT bukan MTM. Maaf, salah. Kalau memang Agus ternyata benar, teman makan teman, terus kita mau gimana? Kita makan juga aja dia. Kita laporin dia ke Bang Edi. Kamu berani ngadep langsung ke Bang Edi? Lewat Kang Reno. Itu bertele-tele. Langsung aja si Agus kita sikat. Yuran. Kita tunggu Agus di sini. Oke. Ada tukang tambal ban. Nggak terlalu jauh dari sini. Ayo, saya antar. Iya, Kang. Tapi maaf, saya tetap naik motor. Jalan pelan, nggak ikut ngedorong. Iya, Kang. Nggak apa-apa. Saya sama Kang Darman sudah bikin kesepakatan. Dia backing saya buat balik ke terminal. Imbalannya, saya yang ngejagain jatah dari terminal yang awalnya dijanjiin sama Bos Bubun waktu Kang Darman bantu geser Kang Cecep dari terminal. Bos Bubun sudah menyingkirkan orang-orang yang pernah jadi kepercayaannya. Willy, saya, Boris. Sekarang di sana ada orang baru, nggak tahu dari mana. Kang Darman sekarang sedang balas dendam. Mau menghabisi orang-orang yang ngeroyok anak buahnya. Habis itu, dia akan menghabisi Bos Bubun. Terus sekarang kita nunggu aja. Enggak, Kita harus apa? kita dulu bersatu. Sebelum terpecah gara-gara pemimpin kita waktu itu, Bos Bubun. Sekarang kita harus bersatu lagi. Jangan terpecah lagi. Jangan saling serang lagi. Kita dulu bersatu. Sebelum terpecah gara-gara pemimpin kita waktu itu, Bos Bubun. Sekarang kita harus bersatu lagi. Jangan terpecah lagi. Jangan saling serang lagi. Oke, setuju. Kita akan kembali ke terminal. Kita harus melakukan persiapan. Kita kosongkan dulu tempat yang seharusnya buat kita. Kita habisi semua anak buah Bos Bubun. Kecuali Denny sama Cuy. Mereka masih di sana. Tapi mereka juga masih teman kita. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik. Semarang. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Ledok, Ledok, Ledok. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kalapa, Ledok. Ciroyom. Kita mau perang. Iya, Harus perang. terminal nggak bisa kita rebut lagi pakai cara berunding. Kalau kamu nggak punya nyali, kamu boleh cuma jadi penonton. Tadi saya lihat ada orangnya. Orangnya lagi istirahat. Kamu tahu dari mana? Itu ada tulisannya. Ya udah, tunggu dulu aja tuh. Iya. Saya duluan. Ya Kang, terima kasih sudah dibantu. Iya, sama-sama. Saya sama yang lain mau minta penjelasan kamu. Penjelasan apa?
Kenapa Bang Edi mecat saya sama yang lain? Gak tahu. Saya cuma disuruh Kang Reno buat nyampein. Kenapa bukan Kang Reno sendiri yang nyampein? Dia sekarang sibuk di terminal. Nah. Gantian. Kemarin saya kalah. Sekarang saya menang. Saya sama yang lain cuma mau tahu. Kalau kita salah, salah apa? Kalau kita kerjanya dianggap gak benar, Bang Edi tahu dari mana? Saya nggak tahu. Tanya aja langsung sama Bang Edi. Apakah biaya operasional sudah bisa dicairkan? Segera. Ibarat motor atau mobil, nggak bisa jalan kalau nggak ada bensin. Ya, saya tahu. Kamu pernah ngomong apa ke Bang Edi? Kalau ketemu Bang Edi, saya cuma ngasih setoran ke Kang Reno. Cuma laporan soal ada yang ngelawan kita. Apa saya sama yang lain dianggap salah karena pernah ada yang ngelawan? Kalau itu masalahnya, ke kamu juga ada yang ngelawan. Tukang parkir pasar. Di sini Bu parkirnya. Kalau itu beda. Dia langsung saya sikat. Dia kamu sikat atau kamu dia sikat? Dia yang saya sikat. Cuma saya gak nyangka kalau dia nangkis. Terus ngasih serangan balik. Uang yang kalian butuhkan banyak. Saya minta waktu. Bertahap juga bisa. Sesuai dengan pelaksanaan program. Oke. Kita nggak usah berdebat. Sekarang gini aja, kalian tanya langsung ke Bang Edi, biar jelas. Rencana dalam waktu dekat apa? Saya mau bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Soal tanggalnya kapan, ya tergantung dari Bang Edi sendiri. Ya udah, kita ketemu Bang Edi. Oke. Mau kemana? Antar Serena pulang. Oke. Ami nggak masuk, kemana ya? Biasa, paling ada urusan keluarga. Junaidi jangan tahu kalau saya sudah tahu kamu disuruh cari mata-mata. Iya, Pak. Bos, bukan Pak. Iya, Bos. Bil. Itu si Bapak minta bil. Mintanya ke Teteh. Kenapa? Telepon aku di-reject sama Ami. Ami nelpon balik? Bukan. Pacar ya? Halo? Hai, kamu yang di sana? Apa kabar? Baik, ada apa nelpon? Aku lagi kerja. Sebentar aja. Saya cuma mau nanya, gimana kabar aksi berantas copet? Sejak Pak Junaidi ketemu sama Bos Saeb, Pak Junaidi nggak pernah ngebahas itu lagi. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin kena racun omongan Bos Saeb. Bos Saeb memangnya waktu itu ngomong apa? Nggak tahu. Udah dulu ya, aku lagi kerja. Oke. Yang nelpon siapa? Teman. Teman Teteh kenapa Junaidi? Emangnya kenapa? Tadi waktu nelpon, Teteh nyebut nama Pak Junaidi. Dia nggak kenal. Cuman aku pernah cerita kalau bos aku namanya Pak Junaidi. Kalau Bos Saeb siapa? Aku kasih tahu juga percuma, kamu nggak kenal. Temannya Pak Junaidi? Iya. Kok Teteh kenal sama temannya Pak Junaidi?
Aku nggak kenal, cuman pernah diceritain sama teman aku kalau mantan bosnya teman Pak Junaedi. Kok teman teteh tahu kalau mantan bosnya teman Pak Junaedi? Nggak tahu. Sepi. Biasanya Kang Reno jadi pejabat teras. Seharian dia kerjanya cuma duduk di teras. Kan katanya sekarang sibuk di terminal. Bang Edi kayaknya nggak ada. Kita tunggu aja atau gimana? Kita tunggu aja. Masuk dulu. Saya harus balik lagi ke kantor. Kang Mus kan tadi udah pulang. Perlunya sama Cecep. Sebentar aja. Oke. Terpaksa nggak? Enggak. Bener. Iya. Masuk. Duduk. Aku tuh minta Kang Ujang mampir dulu bukannya apa-apa. Tapi kalau cuma nganter aja terus langsung pergi lagi, Kang Ujang tuh jadi kayak tukang ojek. Nggak apa-apa dibilang tukang ojek juga. Berarti kalau Kang Ujang nganter jemput, aku harus bayar. Gratis. Asik. Ada apa? Ini Darwin ada perlu. Kan kamu yang ngajak ke sini. Maksudnya saya, Darwin sama Ijang ada perlu. Masih ada perlu sama saya? Reno nggak ngasih tahu kalian dipecat? Saya, Darwin, Ijang dikasih taunya sama Agus. Kang Renonya sibuk di terminal. Kalau sudah tahu kalian dipecat, harusnya kalian sudah nggak kesini lagi. Agus sudah ngasih tahu kalau saya, Ewing, Ijang sama Otoy dipecat. Tapi Agus nggak ngasih tahu alasannya. Kalian kerja ikut saya tanpa perjanjian kerja tertulis. Kalian bukan pekerja yang dilindungi undang-undang. Saya bisa memecat kalian kapan saja tanpa harus memberitahu alasannya. Bisa dimengerti? Bisa. Yang lain? Bisa. Bisa. Silakan pergi. Aduh, lupa. Aku belum buatin minum. Kang Ujang mau aku buatin kopi atau teh? Nggak usah. Pertanyaannya bukan usah atau nggak usah. Tapi Kang Ujang mau aku buatin kopi atau teh? Kopi. Halo? Halo? Ya? Kang Darman balas dendam karena anak buahnya kami hajar sampai patah tulang. Tadi salah satu anggota saya sudah dia hajar sampai seperti anak buahnya patah tulang. Kalian sudah menerima bayaran atas pekerjaan kalian.
Itu bukan urusan saya. Itu resiko pekerjaan kalian. Kopinya panas, jangan langsung diminum. Tunggu agak dingin. Jangan ditiup-tiup supaya jadi agak dingin. Kenapa? Kata Pak Ustadz, itu adab yang dilarang dalam agama. Iya gitu? Iya, nggak percaya? Percaya, tapi kenapa jadi adab yang dilarang? Penjelasannya ada dalam ilmu kesehatan. Aku nggak akan jelasin detailnya. Tapi, uap makanan atau minum yang kena nafas kita atau karbon dioksida, efeknya nggak bagus buat kesehatan. Oh, gitu. Bisa, nunggu kopinya agak dingin. Bisa. Nggak buru-buru mau pergi lagi kan? Senyumnya selalu terbayang. Kalau saya terbayangnya kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang enggak. Dalam bayangan kamu, sekarang dia lagi apa? Dalam bayangan saya, dia lagi masak. Kalau dalam bayangan saya, dia lagi nyetrika. Dibatasin aja, Ma, untuk orang yang mau datang nobar sini. Iya, Ma, sesuai sama kapasitas kafe kita aja. Ya, kalau ngikutin protokol kesehatan, di sini cuma bisa berapa orang sih? Paling cuma 5 kan? Lagi ngebayangin siapa sih? Bidadari yang selalu kita tunggu. So tahu, saya lagi ngebayangin Mang Murad, tahu? Kalau saya lagi ngebayangin Mang Pipit. Udah agak dingin. Kemanisan nggak? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Pasti pulangnya lewat sini. Iya. Halo, Ding. Di mana? Di rumah? Ini saya dekat rumah kamu. Baru habis ngantar penumpang. Kalau kamu di rumah, saya mau mampir. Enggak, ini lagi di dekat terminal. Mau apa? Mau perang. Mau perang sama anak buah Bos Bubun? Iya. Waduh, katanya kita CS, tapi nggak ngajak. Sini atuh, gabung. Kita tim barisan sakit hati. Ada Otang, Jack, Aos, Tony, Boris, sama Boy. Nggak ah, saya mau ngojek. Tadi bilang nggak ngajak, sekarang bilang mau ngojek. Saya ke kantor lagi sekarang ya. Ya. Hati-hati ya. Iya. Dadah. Dah. Ya, tapi kan lumayan, Ma, kalau 5 untuk
kita. Ya iya sih. Tapi temen mak agak bakal mau deh. Lagian mana seru sih? Masa nobar cuma 5 orang doang? Iya teh, lagi nemenin Abah. Enggak, Abah lagi tidur. Aku lagi iseng aja nonton TV. Tadi aku udah ke tempat Kang Mus, tapi ketemuan sama temen kamunya nggak jadi. Kenapa? Temen kamu ban motornya kempes, harus cari tukang tambal ban dulu. Kang Mus nggak mau nunggu, takut lama. Akhirnya ketemuannya di pending. Jadinya kapan? Besok. Sekarang Teteh udah pulang? Udah. Udah di rumah? Iya. Diantar siapa? Ada deh, mau tahu aja. Sekarang, kamu harus pandai berbagi waktu antara bekerja di kafe dan menjalankan profesi sebagai copet. Supaya Junaidi nggak tahu kalau saya sudah tahu dia menyusupkan kamu ke tim saya sebagai mata-mata. Kalau dia nanya di mana markas saya, bilang aja. Selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan jarang ada pertemuan kelompok dengan alasan keamanan. Paham? Paham. Sekarang kamu boleh pulang. Kalau nggak langsung pulang, boleh. Kamu mau kemana? Nggak kemana-mana, mau di sini dulu aja. Mau apa? Mau nangis. Silahkan. Kamu memang sedang perlu menangis. Sebab ditinjau dari aspek psikologi, menangis itu berguna untuk menghilangkan stres, mengurangi rasa sakit, menyeimbangkan emosi, mengatasi rasa sedih, dan memperbaiki suasana hati. Sebentar lagi dia lewat sini. Saya nggak ikut ya. Ya udah, kalau mau pulang duluan. Kita kan tadi berangkatnya bareng. Saya kan masih harus di sini. Halo? Teteh di mana? Di rumah, nggak kemana-mana. Aku ketahuan bos Saeb kalau aku mata-matanya Pak Junaedi. Hah? Aku difoto sama bos Saeb. Katanya kalau aku nggak patuh sama perintah dia, foto aku bakal dicetak. Terus diperbanyak, mau ditempel di mana-mana. Ada tulisan di bawahnya, awas copet. Waduh, Teteh nggak usah ketemu bos Saeb lagi. Nggak usah ngasih tahu Pak Junaedi juga. Jangan lupa ganti nomor HP. Lagi apa di sini, Bos? Nunggu kamu. Besok jangan kembali ke terminal. Bilang sama Denny atau siapa saja kalau kamu mau cari kerjaan lain. Sudah nggak betah di terminal. Jangan bilang saya yang nyuruh dan jangan bilang kamu ketemu saya. Kalau ada yang tahu saya yang nyuruh atau kamu bilang ketemu saya, ada setengah lusin orang yang akan marah dan akan menghajar kamu. Contohnya seperti ini. Aduh.